Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya. Kita masih hidup karena anugerah Tuhan dan hari ini akan menyelesaikan 1 Yohanes pasal yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat yang pertama mengenai iman dalam Anak Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Iman yang sejati terungkap dalam rasa syukur dan kasih kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Iman dan kasih tidak bisa dipisahkan. Saat kita dilahirkan kembali, diampuni dosa kita oleh Yesus Kristus, maka Roh-Nya yang kudus mendiami hati kita. Dia akan memimpin kita untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Kasih terhadap sesama juga merupakan bukti bahwa kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Ya. Kalau kita dikasihi Tuhan, maka kita juga dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mengalami kuasa Allah, mengalami kasih Tuhan, sehingga tidak lagi suka melakukan hal-hal yang berdosa, sudah punya nilai-nilai kerajaan Tuhan, tidak lagi suka untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan menarik lebih hari, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengalahkan dunia. Dunia ini tidak lagi terlalu penting. Yang penting itu nomor 1, mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ayat 6. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-Nya yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ayat ini menunjuk kepada baptisan Yesus pada awal pelayanannya dan pada kematiannya di salib. Rasul Yohanes menulis ini karena ada orang-orang yang mengajarkan
ajaran sesat bahwa Yesus itu tidak mengalami kematian. Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus mati sebagai Allah dan manusia, sehingga dia mampu mengadakan pendamaian untuk dosa-dosa kita. Itu saudara. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berarti semua orang harus mendengarkan firman Tuhan, karena hidup kekal ada di dalam Tuhan Yesus dan tidak dapat diterima atau dimiliki melalui jalan lain. Sebab Yohanes 14 ayat 6 mencatat kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga jikalau tidak melalui aku." Jadi hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Kita memilikinya selama kita sungguh-sungguh menghargainya, memelihara hubungan yang sejati dengan dia. Yohanes 15 ayat 4. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, Yohanes menyatakan maksudnya menulis surat ini supaya memberikan pengertian kepada umat Allah bahwa standar kehidupan kita adalah firman Tuhan dan bukan yang lain. Kalau kita melakukan hidup kita sesuai firman Tuhan, ya, dalam doa kita akan dipimpin oleh Tuhan sehingga kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kehendaknya jadi dalam hidup kita. Kita akan tahu kehendak Tuhan. Ya, karena kita suka baca firman Tuhan, jadi kita tahu mana yang kehendak Tuhan. Dan saat kehendak Tuhan itu kita doakan, maka kita akan dijawab Tuhan. Doa-doa kita akan dijawab Tuhan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Rasul Yohanes menunjuk kepada semacam doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dengan yakin bahwa doa itu karena sesuai kehendak Tuhan pasti terjawab. Doa yang seperti apa? Doa bagi orang-orang yang percaya, yang lemah imannya, yang memerlukan dukungan doa, memerlukan syafaat dari umat Tuhan yang lain, supaya Tuhan memberikan dia semangat, kesempatan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi doa syafaat bagi orang yang membutuhkan iman. Mereka mungkin telah berbuat dosa tidak sengaja, ya, gak terencana, ya. Mereka belum melakukan dosa yang menyebabkan kematian rohani, tapi rohani mereka jadi lemah. Mereka sudah bertobat, ingin bebas dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun perlu didukung oleh doa syafaat supaya bisa menang mengalahkan tipu muslihat iblis dan kelemahan terhadap karakter berdosa. Supaya Tuhan memberikan hidup, pemulihan, kekuatan rohani, dan kasih karunia Tuhan yang diperbarui. Maka Tuhan berjanji untuk menjawab, mengabulkan doa seperti ini. Tapi bagi orang yang pernah percaya, tapi terus menerus hidup dalam dosa, mengalami kematian untuk melakukan kebenaran, hidup untuk melakukan dosa terus menerus, Rasul Yohanes tidak mengajar bahwa harus berdoa untuk orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang kembali
diperbudak oleh dosa karena dengan sengaja, dengan sadar untuk hidup murtad. Tapi baiklah kita yang masih ada, kita terus berdoa agar orang yang mati secara rohani ini dapat anugerah Tuhan supaya bisa bertobat dan berbalik kepada Allah. Supaya Tuhan mengatur hidupnya sedemikian rupa, bahkan mendisiplin dia agar dia dapat kesempatan sekali lagi menerima anugerah keselamatan Tuhan. Rasul Yohanes membedakan antara dua jenis dosa. Yang pertama, dosa yang dilakukan tidak sadar, yang tidak direncanakan, tidak menghasilkan kematian rohani. Tapi ada dosa yang begitu buruk, menunjukkan pemberontakan sengaja terhadap firman Tuhan, mengakibatkan kematian rohani dan kemurtatan. Ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, kita tidak akan pernah memahami firman Tuhan dengan sungguh kecuali kita punya keyakinan yang tepat. Antara lain bahwa iblis ini, si jahat ini, menguasai dunia, mengatur keadaan ini, sehingga dunia ini menjadi semakin rusak. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa Allah saat ini telah menguasai secara langsung dunia yang tidak bertobat ini. Kejahatan, kekejaman, ketidakadilan terus ada. Allah tidak menginginkan dan Allah tidak menyebabkan hal ini. Alkitab menunjukkan bahwa sekarang ini dunia sedang berontak terhadap pemerintahan Tuhan, diperbudak oleh iblis. Sebab itu Yesus Kristus datang untuk mati dan mendamaikan dunia dengan Allah bagi yang meresponinya dengan percaya. Pada batas tertentu Tuhan berkuasa atas dunia yang jahat ini. Tuhan tetap yang berdaulat karena segala sesuatu terjadi di bawah kehendaknya, di bawah izinnya, di bawah pengawasannya. Tuhan tetap membatasi kuasa pemerintahan iblis pada waktu Tuhan yang sudah ditentukan oleh hikmat-Nya. Maka iblis dan semua kejahatan akan dimusnahkan. Lalu Tuhanlah yang akan memerintah dunia ini bersama-sama dengan orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan tolong kita supaya kita bisa sungguh-sungguh taat di dalam iman kepada Kristus Yesus, hidup menjadi saksi Kristus dengan perkataan dan perbuatan, dan berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan katakan hidup kita di dunia ini selesai. Tuhan memberkati.